Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan keterlibatan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati yang diduga turut menembak Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir C. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir C diduga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan. Taufan meminta penyidik Polri terus mendalami dugaan keterlibatan pihak ketiga yang turut menembak Yosua. Taufan Damanik membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut terlibat menembak Brigadir J. Taufan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Taufan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Taufan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Verdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Verdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Verdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Verdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Verdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Verdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Verdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Verdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Verdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Verdi Sambo Arman Hanis membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Verdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Verdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Verdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Eroni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma.
Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu, orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir.
Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Verdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Verdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Verdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Verdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Verdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Verdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Herman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Herman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya autopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu.
Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara, dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan.
Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A, Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A, Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan, pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak, semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani, lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tiba di Pulau Pasir,
Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arborek, dan Sawandarek. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya,
dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membeberkan keterlibatan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang diduga turut menembak Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir C. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir C. Diduga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan. Taufan meminta penyidik Polri terus mendalami dugaan keterlibatan pihak ketiga yang turut menembak Yosua. Taufan Damanik membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut terlibat menembak Brigadir J. Taufan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Taufan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Taufan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR.
Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah-Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni selesai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Verdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia
yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Ferdi Sambo. Sebab keterangan Ferdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Ferdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu
kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya, Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang, ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja. Agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasatpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Jumat 9 September 2022. Kemenaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemenaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemenaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022.
Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun ini, tahun 2002 ini, untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak. Semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya.
Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman. Tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat Kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di Kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit Kota Bukit Tinggi. Dan tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaisang. Teguh mengungkapkan Kaisang dan Erina dimungkinkan akan menikah pada akhir bulan Desember. Sehingga kata Teguh, setiap akhir pekan Gibran disibukkan dengan aktivitas mempersiapkan acara untuk pernikahan sang adik. Sebelumnya Kaisang sempat menjawab kabar beredar soal dirinya melamar Erina Gudono. Putra bungsu Presiden Joko Widodo seakan selalu bersama dengan finalis Putri Indonesia. Itu terlihat saat kembali menonton laga Persis Solo versus PSIS Semarang di Stadion Manahan pada Sabtu 3
September 2022. Saat akan meninggalkan stadion, adik Gibran Rakabuming Raka itu sempat melayani pertanyaan wartawan. Kaisang berseloroh bila kedatangannya bersama Erina ke Stadion Manahan ada alasan khusus. Namun saat ditanya kapan akan menggelar preweddingnya, Kaisang tampak tersipu malu. Ia pun tak belak-belakan menjawab akan menikah tahun ini. Seperti diberitakan sebelumnya, berhembus kabar bahwa Kaisang dan Erina disebut sudah melangsungkan lamaran. Hal itu terlihat saat Kaisang dan Erina Gudono foto bersama Kahiyang Ayu. terlibat menembak Brigadir J. Tovan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Tovan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Tovan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Tovan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR.
Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo.
yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Verdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Verdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Verdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Verdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Verdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Verdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum.
Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja. Agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya. Karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker.
Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemenaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara, dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema Purekol, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak, semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani, lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir J diduga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan. Taufan meminta penyidik Polri terus mendalami dugaan keterlibatan pihak ketiga yang turut menembak Yosua. Taufan Damanik membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut terlibat menembak Brigadir J. Taufan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Taufan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Taufan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR.
Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut, seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR, Erman Umar, mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki, tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Eroni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Barada saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau, ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore.
Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama, tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya, Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya.
Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Herman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Herman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Herman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang, ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN.
Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker, Jumat 9 September 2022. Kemenaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemenaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemenaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema Furecall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak, semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden menembak Yosua. Taufan Damanik membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut terlibat menembak Brigadir J. Taufan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Taufan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Taufan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Ronita Lapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Ronita Lapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma.
Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagiat resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir.
Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Ferdi Sambo. Sebab keterangan Ferdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Herman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Ferdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Herman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu.
Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Topan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Tovan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Tovan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Tovan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR.
Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR, Erman Umar, mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki, tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau, ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore.
Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya.
Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Herman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Herman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Untuk korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang, ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Menembak Brigadir J. Tovan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Tovan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya 1 peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Tovan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang.
Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir C sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela.
Ferry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jadi ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu.
Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Verdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Verdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun.
Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara, dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi.
Di sisi lain, dari TP2-TP2A, Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2-TP2A, Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan, pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak, semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani, lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Tovan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir J tak hanya pada keterangan saksi. Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Tovan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Tovan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Tovan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali
uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir.
Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Ferdi Sambo. Sebab keterangan Ferdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Ferdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu
sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis, Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR
Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Ronita Lapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Ronita Lapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagiat resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau Patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Ronita Lapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Ronita Lapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Ronita Lapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Verdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia
yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya, Irjen Ferdi Sambo, untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Ferdi Sambo. Sebab keterangan Ferdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Ferdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu
kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya, Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang, ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja, agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya, karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022.
Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun ini, tahun 2002 ini, untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak. Semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Taufan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Taufan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofrian Syahyoso Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan.
Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J.
Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya, Irjen Verdi Sambo, untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Verdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Verdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja. Agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok.
Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara, dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema Purekol, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami Brigadir C. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir C. Ahmad Taufan berujar penembakan ketiga Brigadir C diduga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan. Taufan meminta penyidik Polri terus mendalami dugaan keterlibatan pihak ketiga yang turut menembak Yosua. Taufan Damanik membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut terlibat menembak Brigadir C. Taufan berharap penyidik Polri yang menangani kasus Brigadir C tak hanya pada keterangan saksi.
Ia meminta penyidik untuk bisa merangkai fakta dari peristiwa pembunuhan. Menurut Tovan, dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti tersebut menegaskan tak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Atas dasar itu, ia ingin penyidik mendalami kemungkinan adanya pihak ketiga. Sebelumnya, Tovan mengatakan pelaku penembakan Brigadir J bisa saja lebih dari 2 orang. Namun demikian, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Tovan berujar, Komnas HAM akan berfokus pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan. Pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis membantah adanya isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan. Maksud kami menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR Erman Umar mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada Ronny Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Barada hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Ronny Talapesi, kondisi Barada saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan. Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri.
Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagiat menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama, tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya, Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu. Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Roni Talapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detektor atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan.
Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya, Irjen Verdi Sambo, untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Verdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Verdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Verdi Sambo. Sebab keterangan Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Erman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Verdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nicholas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya otopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja. Agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya,
baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs Bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara, dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema Furecall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka tahun 2022 ini untuk mempercepat penyalurannya, di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah
6. Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A, Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A, Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan, pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak, semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani, lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol, tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang dan mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tiba di Pulau Pasir, Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut
dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandareng. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat Ya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin. Isu yang menyebutkan kliennya memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Diketahui Ferdi Sambo memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istrinya, Putri Chandrawati. Melalui Arman Hanis, Ferdi Sambo membantah memberikan uang tersebut, seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Bantahan Ferdi Sambo pun didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman Hanis menyebut hingga kini tak ada bukti yang menguatkan, menguatkan terkait dugaan pemberian uang oleh Ferdi Sambo. Arman menuturkan fakta-fakta terkait peristiwa akan diuji secara transparan di pengadilan. Sebagai informasi, Irjen Ferdi Sambo disebut pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Bribka Riki Rizal atau Bribka RR. Pengacara Bribka RR, Erman Umar, mengatakan uang itu dijanjikan seusai kejadian penembakan Brigadir J. Erman menuturkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Riki, tertulis soal alasan Ferdi Sambo memberikan uang itu. Dikatakan Erman, uang tersebut diberikan Sambo dalam rangka ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan setelah kejadian, secara tak langsung menunjukkan memang kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pengacara Bribka RR Erman Umar menyebut Ferdi Sambo telah mengambil kembali uang yang pernah diberikannya kepada Bribka Riki Rizal alias Bribka RR. Uang yang diberikan Ferdi Sambo kepada Bribka RR disebut-sebut berjumlah 500 juta rupiah. Diketahui uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Erman, karena uang itu dijanjikan seusai kejadian, maka secara tak langsung menunjukkan kliennya tak memiliki mens rea atau niat jahat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurutnya, apabila uang dijanjikan sebelum kejadian, ada kemungkinan mens rea menerima uang tersebut. Erman menuturkan kliennya merupakan korban dari keadaan di kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, membantah terkait pemberian ucapan terima kasih terhadap Bribka RR. Arman Hanis menyebut Ferdi Sambo dengan jelas membantah memberikan uang seperti yang tertuang dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Selain itu, bantahan Ferdi Sambo didukung dari pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka beberapa waktu lalu. Arman menyebut hingga kini tak ada bukti yang menyebut adanya pemberian uang oleh Ferdi Sambo kepada Bribka RR. Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Bribka RR Arman menegaskan fakta-fakta terkait peristiwa tewasnya Brigadir J akan diuji di pengadilan. Fakta-fakta tersebut akan dibuka dan diuji secara transparan. Pengacara Barada Richard Eliezer alias Baradae Roni Talapesi mengungkap kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya. Baradae hingga kini disebut masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofrian Syah-Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Meski demikian, menurut Roni Talapesi, kondisi Baradae saat ini lebih baik dari sebelumnya. Baradae pun mendapat pendampingan dari psikiater selama menjalani penahanan.
Kliennya disebut semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya. Baradae pun mengungkapkan permintaannya sebelum diseret ke meja hijau. Ia ingin bertemu keluarganya. Sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, Baradae belum pernah bertemu keluarganya. Roni pun meminta kepada pihak kepolisian agar Baradae bisa dipertemukan dengan orang tua untuk menguatkan mental dan memulihkan trauma. Namun Roni belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut. Roni mengungkapkan saat ini pihaknya fokus untuk pemberkasan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Permintaan pertemuan Baradae dengan keluarga akan dibahas pihak Roni seusai persidangan digelar. Sementara itu orang tua Baradae telah dievakuasi ke tempat yang aman dari kampungnya di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut. Orang tua Baradae dipindahkan dalam rangka penjagaan. Mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian resmi dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Jerry dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Dari hasil sidang kode etik tersebut, Jerry terbukti melakukan perbuatan tercela. Jerry pun diberi sanksi administrasi, yakni dikurung di tempat khusus atau patsus di Makobrimob Polri. Jerry ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari, mulai tanggal 11 Agustus hingga 9 September di rutan Makobrimob Polri. Penempatan di tempat khusus tersebut telah dijalani oleh Jerry. Sebelumnya, AKBP Jerry Raymond Siagian menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Jumat 9 September sore. Sidang itu dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Siombing dan Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Brigjen Agus Wijayanto. Sementara 3 anggota sidang etik yakni Kombes Pol Rahmat Pamuji, Kombes Pol Satyas Ginting, dan Kombes Pitra Ratulangi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan nantinya sidang etik bakal segera menghadirkan 13 orang saksi. Hal itu dilakukan guna dimintai keterangan terkait AKBP Jerry Raymond, termasuk perwakilan LPSK yang bakal dimintai keterangan, yaitu ML dan YM. Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut lebih religius dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Baradae pun banyak berdoa seusai terjerat kasus penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh pengacara Baradae, Roni Talapesi, pada Sabtu 10 September 2022. Roni Talapesi menuturkan Baradae dalam kondisi baik. Masih ada trauma dari diri kliennya atas kasus yang menjeratnya tersebut. Baradae pun disebut membutuhkan pendampingan psikologi. Baradae sempat menjalani terapi trauma saat asesmen psikologi selama 1,5 jam. Baradae mempunyai keinginan sebelum duduk menjadi terdakwa dalam sidang. Roni Talapesi menyebut kliennya sangat berkeinginan untuk bertemu dengan keluarganya. Lantaran Baradae belum pernah bertemu dengan keluarganya sejak pembunuhan Brigadir J bergulir. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal alias Brigadir RR Zena Dinda De Vega menjelaskan kliennya Bribka RR tak merasa ada tekanan atau intervensi dari manapun. Hal itu yang mendasari Bribka RR belum mengajukan diri sebagai justice kolaborator atas kasus pembunuhan Brigadir J. Zena meyakini Bribka RR telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. Apalagi saat tes lie detektor pertama tidak ditemukan indikasi keterangan bohong dari Bribka RR. Meski demikian, pihak Zena masih melihat perkembangan ke depan. Apakah nanti ada ancaman terhadap Bribka RR atau tidak? Zena mengklaim pihak Bribka RR sudah sangat terbuka dan tak menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sebelumnya Bribka RR disebut mengikuti skenario Ferdi Sambo, yakni mengakui adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi antara Baradae dengan Brigadir J. Namun Bribka RR kini telah jujur mengatakan tak ada tembak-menembak dalam peristiwa itu. Kasus yang terjadi yakni peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Seorang hacker atau peretas belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Lantaran selama tahun 2022 ini, peretas tersebut mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, yakni data penduduk Indonesia, data penggunaan SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan peretas tersebut mengklaim membongkar dalang di balik pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. Nama peretas itu pun menjadi trending topik di Twitter hingga saat ini. Peretas tersebut menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman web forum Hacker Bridge 2. Peretas terus menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah. Bahkan data hasil pembobolannya langsung ditawarkan pada laman tersebut. Ia tak langsung membeberkan semua data, namun untuk membuktikan keasliannya, ia membocorkan judul surat dan beberapa sampel. Hingga kini belum diketahui pasti siapa sebenarnya sosok peretas itu.
Namun diketahui dirinya bergabung di forum hacker tersebut sejak 6 Agustus 2022. Dalam akun Telegramnya, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Said Talib. Ia mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dari pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis sang peretas, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku setelah sempat mengikuti skenario dari Ferdi Sambo, kini berbalik arah meluruskan kejadian yang ia alami, termasuk menampik pengakuan Ferdi Sambo yang sempat mengaku tak ikut menembak Brigadir J. Baradae juga membeberkan orang yang terakhir kali menembak Brigadir J, alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pengacara Baradae Ronita Lapesi mengatakan saat pemeriksaan uji kebohongan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan, Baradae menyebut Irjen Ferdi Sambo sebagai orang yang terakhir menembak Brigadir J. Sementara itu kliennya sebagai pihak pertama yang menembak Yosua sebanyak beberapa kali tembakan. Sebelumnya, Baradae tak kuasa menolak perintah atasannya Irjen Ferdi Sambo untuk menembak dan membunuh Brigadir J. Peristiwa berdarah itu terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Saat menerima perintah tersebut, Baradae mengaku takut dan panik. Baradae mengatakan sempat berdoa sebelum akhirnya menuntaskan perintah Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR membantah keterangan Irjen Ferdi Sambo. Bantahan Bribka RR terkait ia bersedia membackup Ferdi Sambo apabila Brigadir J melawan saat akan dieksekusi di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu dikatakan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, berdasarkan keterangan kliennya. Bribka RR mengaku tak ada hal itu dan melawan pernyataan Ferdi Sambo. Sebab keterangan Ferdi Sambo menyebutkan bahwa ia meminta Bribka RR membantu atau membackup-nya saat menanyakan Brigadir J soal pelecehan dan mengeksekusinya di Duren 3. Herman menjelaskan permintaan agar Bribka RR membackup-nya diungkapkan saat rapat kecil. Rapat kecil itu digelar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan saat sebelum dieksekusi terhadap Brigadir J dilakukan di rumah dinas. Menurut Erman, saat di rumah di Saguling, Bribka RR baru tahu ada dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Hal itu dikatakan Ferdi Sambo sambil menangis. Bribka RR pun menjawab tak mengetahui terkait dugaan pelecehan itu. Erman menyatakan saat kejadian di Magelang, Bribka RR sigap menyembunyikan senjata api atau senpi saat ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Ketegangan itu sempat terjadi di lantai 2 rumah di Magelang, Jawa Tengah, 7 Juli 2022 lalu. Santri Pondok Modern Darussalam Kontor atau PMDG AM 17 tahun yang tewas diduga dianiaya seniornya sempat memiliki niat untuk mengubah sistem pendidikan di dalam pondok pesantren. Niat AM sering ia sampaikan kepada ibundanya Soimah ketika sedang pulang ke Palembang. Soimah mengenang kembali kata-kata itu sering dilontarkan AM saat mereka sedang duduk bersama dan mengobrol. Namun saat itu Soimah tak terlalu menanggapi serius maksud perkataan putra sulungnya tersebut. Menurut Soimah, ia bersama suaminya akan terus melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang menyebabkan AM tewas. Hal itu harus ditempuh agar tak ada lagi korban selanjutnya dalam kalangan di pondok pesantren. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia sebelumnya menjelaskan ada 2 orang senior korban yang diperiksa. Kedua orang itu pun menjadi terduga pelaku yang menyebabkan AM tewas. Menurut Nikolas, motif penganiayaan AM hingga tewas diduga dilatar belakangi kesalahpahaman saat menggelar acara perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum. Saat itu AM yang menjadi ketua kekurangan alat hingga menyebabkan keduanya marah. Dari kasus tersebut, penyidik Polres Ponorogo telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Keterangan para saksi itu menguatkan bahwa 2 orang tersebut menjadi terduga pelaku. Berikut kami tampilkan keterangan dari ibu korban Soimah Didi selengkapnya. Korban ini ada 3 poin pernyataan sikap ya. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para pimpinan Gontor untuk bertakziah dan untuk berziarah ke makam almarhum anak saya Albar Mahdi. Saya maknai takziah dan silaturahmi para pimpinan Gontor ke Palembang ke keluarga saya itu sebagai bentuk nyata untuk mengungkapkan bela sungkawa dan untuk menghibur keluarga yang sedang menghadapi masalah dan cobaan yang sedang dihadapi. Kemudian poin yang kedua, karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, saya
tetap dan terus akan mohon keadilan agar proses ini tetap berjalan. Dan terus terang saja, setelah saya adanya autopsi, itu merupakan keputusan yang sungguh menguncang perasaan saya untuk melakukan itu. Karena itu saya tidak ingin permasalahan ini berhenti di sini saja. Agar semua pihak-pihak yang terkait dengan meninggal anaknya saya itu bisa diproses secara hukum. Dan yang poin ketiga adalah saya ingin meneruskan perjuangan anak saya. Karena sewaktu-waktu dia pernah berceloteh kepada saya bahwa ia ingin merubah sistem yang ada di pondok. Tidak saya tanya bagaimana caranya, tetapi dengan setelah meninggalnya anak saya, baru saya bisa menangkap celoteh itu. Dengan inilah dia ingin memperbaiki atau merubah sistem yang ada di pondok, agar tidak ada lagi tindak kekerasan di pondok maupun di lembaga pendidikan manapun. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat menyurat Presiden Joko Widodo yang diretas. Hal itu setelah muncul berita mengenai peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker atau peretas. Namun Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum. Heru yakin aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sang peretas pada Jumat 9 September mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Peretas mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situs bridge.to mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Peretas itu menyebut, data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi. Kementerian Ketenagakerjaan memproses pencairan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 kepada 4,36 juta orang pekerja atau buruh. Dana bantuan subsidi gaji atau upah atau BSU tahun 2022 sudah bisa diambil secara bertahap. Mulai hari ini Senin 12 September 2022 sesuai operasional Bank Himbara. Sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 pun bisa dicairkan secara bertahap. Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 9 September 2022. Kemnaker menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker BSU 2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Anggaran pada tahap pertama tersebut mencapai 2,61 triliun rupiah. Sebelumnya, Kemnaker menerima 5.099.915 data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan data tahap pertama ini dilakukan oleh Direktur Utama atau Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima langsung oleh Menaker. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022 antara Kemnaker dengan Bank Himbara atau Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia atau BSI, serta PT Pos Indonesia. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU, tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Selain serah terima data, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama tentang penyaluran BSU tahun 2022. Menaker menyampaikan untuk meningkatkan kinerja penyaluran BSU tahun ini pihaknya juga menggandeng PT Pos Indonesia. Data calon penerima BSU tahap pertama ya Pak Dirut ya. Kami mengupayakan data yang sudah disampaikan dapat disalurkan secepatnya. Untuk melakukan penyaluran BSU tahun ini, kami bekerja sama dengan Bank Himbara dan ini ada yang mewakili direksi dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan tahun ini berbeda karena kami juga mengikut sertakan PT Pos Indonesia. Belajar dari tahun lalu yang kita sudah menggunakan skema full recall, ternyata masih juga ada yang tidak tersampaikan, maka
tahun 2002 ini untuk mempercepat penyalurannya. Di samping kami salurkan melalui bank-bank himbara, kami juga menyalurkan melalui PT Pos Indonesia. Siswi SMA kelas 11 di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang mengalami kontraksi saat jam pelajaran akhirnya melahirkan bayi dan dinikahkan. Kapolsek Jumapolo AKP Hermawan menjelaskan pihaknya turut mendampingi kasus siswa tersebut. Berdasarkan pengakuan siswi itu, dirinya dihamili oleh pacarnya dari SMA yang berbeda. Perkara tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hermawan menjelaskan siswi tersebut mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan, namun tak ingin bersekolah di sekolah lama. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiswaan Sekolah Hartanta menyampaikan, meski siswi tersebut mengundurkan diri dari sekolah, tetap dia berharap sekolahnya tetap dilanjutkan. Dia menerangkan pihak Kabdin Pendidikan Wilayah 6 Jateng telah mendatangi sekolah dan memberikan arahan supaya hak anak kaitannya dengan pendidikan tetap terpenuhi. Di sisi lain, dari TP2 TP2A, Kabupaten Karanganyar juga telah memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak. Sementara itu, Ketua Divisi Pelaporan dan Pendampingan Korban P2 TP2A, Karanganyar Anastasia Sri Sudaryatni mengatakan, pihak pemerintah desa setempat telah berkoordinasi dengan tim. Proses mediasi antar kedua belah pihak juga telah ditempuh. Pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan sang anak. Semisal apabila anak membutuhkan pendampingan psikologi atau lainnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani lantaran banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi. Presiden menilai Ditjen Imigrasi Kemenkumham masih sebatas mengatur serta mengontrol tanpa memiliki aura memudahkan dan melayani. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai Visa on Arrival atau VOA dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 9 September. Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau KITAS kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, serta jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Untuk itu, Presiden ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut Presiden, visa maupun KITAS bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu, jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya KITAS, kalau kita ya, mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah, ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau enggak akan berubah kita. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan Live Update.